Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Islamic Center yang berbahagia, alhamdulillah channel kita Islamic Center kehadiran seorang besar tamu saya dari Baznas, Ustadz Faisal Qasim. Beliau adalah Direktur Pengumpulan Zakat Baznas Pusat yang hari ini sengaja kita book, kita minta hadir untuk ngobrol-ngobrol tentang zakat, tentang Baznas dan problematikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amin Idris yang kita bisa silaturahim pada hari ini. Bicara zakat sebetulnya tema besar tahun 2022 kita ada pada tema penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan itu kita awali dengan memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa umat Islam dalam kaitan pengelolaan zakat kemudian bisa kita dukung karena begitu besarnya potensi yang ada di Indonesia untuk potensi zakat. Nah, penguatan kelembagaan ini kemudian bicara mengenai bagaimana memberikan satu kepastian hukum bagi para pengelola zakat, regulasinya, gitu ya, izinnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain penguatan kelembagaan, maka menjadi core bisnisnya pengelola zakat itu kan dua, ada pengumpulan dan ada penyaluran. Maka dengan adanya dua core bisnis ini menjadi satu dorongan, satu harapan kepada masyarakat untuk bisa dalam penguatan kelembagaan melalui pengumpulan zakat, melalui penyaluran ini kemudian bisa terus meningkat, terus optimal dan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, baik Ustadz, kita cut dulu di kata pengumpulan. Saya ingin pendalaman mengenai pengumpulan zakat. Ini kan fenomena yang kita lihat sekarang ini, zakat ini hanya ribut, hanya dibicarakan, hanya didiskusikan, hanya dispandukkan gitu pada saat-saat Ramadan nih. Yeah. Padahal apa memang begitu tuh? Yeah, apa hanya Ramadan saja bicara zakat? Iya, menarik memang. Ini perlu banyak para tokoh, para gerakan dari dai-dai dakwah zakat kita itu. Memang sampai hari ini masyarakat kita itu memandang zakat itu hanya ditunaikan di Ramadan. Itu masih banyak yang kita temukan di tengah masyarakat. Padahal di Ramadan itu hanya ada satu zakat saja, yaitu zakat fitrah. Ya, nah bicara mengenai yang di luar zakat fitrah itu ditunaikan selama dia, kan kita tahu dah rumus dari penunaian zakat itu pertama adalah mencapai nisab. Ya, kemudian kedua adalah haul. Nisab dan haul tidak mesti di bulan Ramadan. Betul, dan kalau seseorang punya emas ya dia beli di bulan Syawal, ya kan, atau di bulan Zulhijjah. Haulnya itu kan berarti Zulhijjah tahun depan. Berarti kan bukan Ramadan. Bukan di situ dia harus tunaikan. Nah, betul. Nah, cuma memang orang melihat karena Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, kadang-kadang ditumpuknya semuanya di Ramadan. Meskipun belum sampai dan lain sebagainya. Atau dia udah kelewat. Haul kelewat, tapi nunggu Ramadan. Iya gitu. Denda mestinya. Iya. Nah, maka kalau buat nambahinnya ya dukung dengan infak sedekahnya. Nanti bisa kita untuk mengurangi itu, untuk menutupi kekurangan kelemahan tadi. Iya. Penyaluran zakat ini, pengumpulan zakat ini, antum kan kebetulan di Direktur Pengumpulan Zakat. Iya. Seberapa sulit itu Ustaz untuk mencapai target? Karena saya lihat di angka-angka yang antum punya ini prosentasenya masih sangat minim sekali. Ya, saya kebetulan alhamdulillah pernah di bagian penyaluran dan saat ini saya di bagian pengumpulan. Yang menarik ayat zakat itu di surat At-Taubah itu, surat 9 itu justru Allah bicara mengenai penyaluran dulu.
At-Taubah 60. Penyaluran dulu bicara. Penyaluran dulu, baru At-Taubah 103 mengenai pengumpulan. Saya pernah tanya-tanya, diskusi dengan para guru-guru kita, kenapa ini hikmahnya ini itu ya, hikmah. Penyaluran itu kemudian lebih dulu daripada ayat pengumpulan. Beliau kemudian menjelaskan, ternyata zakat itu ujungnya adalah bagaimana mengentasan kemiskinan. Yes. Dana zakat itu bagaimana dari 8 asnaf itu orang bisa berdaya. Yes. Maka itu Allah menginginkan bahwa apapun yang kita kumpulkan itu kemudian kalau nggak disalurkan dan nggak dapat targetnya untuk kita bisa merubah orang menjadi berdaya, itu tidak dikatakan pengelola zakat itu sukses. Nah, kalau dipilih kesulitan pengumpulan, sebetulnya karena ini saya yakini gerakan dakwah, jadi alhamdulillah saya sejak menjalankan amanah di pengumpulan, justru di pengumpulan itu jauh lebih mudah daripada di penyaluran. Oh masa begitu? Iya, karena rumusnya kalau kita di penyalurannya baik, pelaporan dan kemudian orang-orang yang berdaya itu terlihat oleh para donatur itu kemudian dia bisa menyalurkan zakat. Kalau begitu mudah, di sini saya melihat masih prosentasenya masih berapa ini? Masih sangat minim nih kan? Oke. Cuma baru terkumpul 4, sekian% dari angka yang itu. Betul. Nah, ini bicara mengenai kondisi makro Indonesia, umat Islam. Sebetulnya angka potensi yang 320 sekian miliar itu ini adalah bukan tugas Basnas. Ini menjadi tugas bersama. Bagaimana misalnya potensi ini kan terdiri bukan hanya pada zakat penghasilan saja. Ada zakat perusahaannya, ya kan? Ada zakat perdagangannya. Bayangkan kalau misalnya semua objek zakat itu kemudian bisa menunaikan zakat. Nah, itulah yang kemudian bukan hanya tadi menjadi tugas Basnas, tugas dari seluruh masyarakat, dari pengelola zakat, termasuk Islamic Center ini kan bisa menjadi wadah untuk mensyiarkan dakwah zakat. Jadi kalau bicara sekarang memang sejak undang-undang ini 21 tahun yang lalu ya ditetapkan untuk kita bisa melakukan pengelolaan zakat, tantangannya cukup masih besar. Tetapi dengan angka yang kemudian pertumbuhan setiap tahun ini, alhamdulillah pertumbuhan zakat kita itu setiap tahun tidak kurang dari 30%. Artinya apa? Menandakan kesadaran umat, baik yang sifat individu maupun korporasi itu kemudian meningkat. Tinggi, ya. Alhamdulillah. Kalau kita ukur persentase ini dari 300 sekian miliar ini, ukuran suksesnya bisa berapa persen terserap, terkumpul? Ukuran suksesnya? Kalau dilihat dari target, sebetulnya kita ini kan dalam menyusun target pengumpulan itu kan juga harus mengukur indikator bagaimana menyumbang pengurangan orang-orang miskin. Diukurnya itu dari pendapatan. Karena kalau kita mau bicara pemberdayaan kepada umat, itu yang paling mudah diukur adalah pendapatannya. Orang sebelum menerima dana zakat dengan setelah menerima dana zakat itu hari ini sudah bisa diukur, Ustaz. Gitu. Pendapatan misalnya kalau orang disebut mampu, itu kan kalau hitungan lama per jiwa $2. Satu keluarga per jiwa itu $2 per hari pendapatannya. Jadi kalau hitungan lama tahun itu sebelum 5 tahun yang terakhir. $2. Sekarang mungkin dengan adanya standar inflasi tinggi ya ini ya mungkin bisa sampai di angka $4-5 per jiwa per hari. Jadi ngitungnya satu keluarga suami istri kalau anaknya 2 ya tinggal dikali 5 semua itu. Sekian. Berarti $20. Kalau $5. Kalau $5 per jiwa kan? Itu $20 per hari. Kalau dolar rata-rata misalnya 15.000 berarti 15.000 kali 4 gitu ya. Kita pindah ke penyaluran. Tadi menarik yang antum sampaikan. Zakat berarti
sukses gitu. Zakat berarti sukses, atau Basnas atau lembaga-lembaga zakat baru dianggap sukses ketika angka kemiskinannya menurun. Ya. Ketika orang sudah mulai sejahtera, Ya. ketika orang sudah mulai mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ya. Lah sekarang ini kok makin susah kan Ustaz? Ya. Fenomena yang kita lihat. Ya. Apakah itu artinya lembaga-lembaga zakat semakin menurun Ya. kemampuannya? Ya. Atau ada tafsir lain dari antum? Sebetulnya formula penyaluran itu kita bisa lihat dari pendekatan kalau dalam zakat itu penyaluran berbasis program dan berbasis asnaf. Berbasis program dan asnaf. Iya, kalau asnaf berarti dalam 8 golongan itu. Contoh misalnya nih, saya sering sampaikan ke teman-teman, orang menyalurkan zakat kepada anak yatim. Iya. Padahal kata yatim itu tidak ada dalam penerima zakat. Bukan asnaf. Bukan asnaf zakat. Jadi bukan yatimnya kan, justru Iya. menjadi penerima zakat adalah fakirnya atau miskinnya. Orang tuh kalau dikasih bantuan dari dana umat, itu juga harus dibangun keberdayaan dakwahnya. Yang tadi belum sholat dia bisa sholat. Harus bisa sholat, menerima zakat. Betul, karena ini sumbernya syariah. Dan yang kelima itu hari ini adalah kita bicara mengenai program kemanusiaan. Ya. Kan bagaimanapun dana zakat ini juga menjadi dana dakwah untuk kita berbagi dan lain sebagainya. Nah, banyak yang sampai hari ini Ustadz, penyaluran zakat itu hanya pendekatannya karitatif. Ya. Karitas saja. Pokoknya saya ngumpulin uang, kemudian menjelang Ramadan, menjelang bagi-bagi sembako dan Sudah sebagainya. selesai. Sebenarnya bukan itu. Itu boleh Tidak memberi peningkatan betul kehidupan buat betul masyarakat. betul Cuman perutnya aja. Perutnya saja. Padahal yang diinginkan dalam syariat zakat itu merubah orang, merubah mental, merubah apa. Kalau bayangan kalau hanya karitas saja, sosial dan sebagainya, itu boleh menurut kita. Kami juga mendukung, tapi mungkin porsinya yang tidak mendominasi. Bisa 20% dalam skala penyaluran zakat. Berarti lebih dititik beratkan kepada penyaluran Yang by sifatnya program. pendagunaan, betul. Yang Selama ini komposisinya berapa Mas di Basnas? 30 sampai 70%. 30-70. Iya. 70 untuk pendagunaan, ya program melalui pendekatan program, 30% itu melalui apa namanya karitas atau konsumtif tadi. Oke. Yang lain ya Ustaz, kelembagaan yang tadi antum singgung. Kesan orang mau bikin lembaga zakat sekarang ini agak susah ya, birokrasinya atau bagaimana sih? Sebetulnya dalam undang-undang itu organisasi pengelola zakat itu kan di Indonesia hanya dua. Pertama Basnas, kedua LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah ini dalam undang-undang untuk yang menerbitkan SK izin lembaga amil zakat itu adalah Kementerian Agama. LAS itu diizinkannya Keluarnya oleh izin itu dari Kementerian Agama. Bukan dari oleh Basnas. Basnas itu hanya memberikan rekomendasi. Statusnya sama dengan Basnas dong. Setaranya secara undang-undang, kemudian Basnas itu kan kalau disebut dalam Undang-Undang 23 2011 itu sebagai koordinator lembaga zakat. Maka LAS itu adalah definisinya masyarakat yang ingin membantu pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dia berada di bawah koordinasi Basnas. Di bawah koordinasi Basnas tapi mandiri nanti. Oke. Hanya memberikan rekomendasi, tapi yang menerbitkan legalitasnya adalah pemerintah. Apa aja Ustaz kalau kita mau bikin LAS? Ketentuannya apa? Jadi LAS itu ada 3 tingkatan ya. Ada LAS nasional, kemudian ada LAS provinsi dan LAS kabupaten kota. Seperti Basnas juga ada pusat, ada provinsi dan kabupaten kota. Salah satunya adalah izin yang kemudian nanti diajukan, LAS ini harus berbasis yayasan. Oh, ada lembaga yang ada lembaganya, betul. Tidak bisa sekedar komunitas 5-6 orang tidak ngumpul, bisa, betul. Kemudian betul. Tidak bisa. Nah, ini LAS. Yang kedua, karena nantinya itu akan mengelola dana umat yang besar, maka kesiapan dari SDM termasuk ada Dewan Pengawas Syariahnya. Oh, ini kan diharuskan. Dewan Pengawas Syariah tersendiri. Ya, yang izinnya atau suratnya itu harus dikeluarkan dari MUI pusat yang menyatakan bahwa sebagai tokoh atau yang nanti duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah itu yang mengeluarkan sertifikasi lah gitu ya. Betul. Buat tokohnya ya. Buat tokohnya. Gitu. Oke.
Nah, karena dana umat ini kan sumbernya dari dana yang kita kelola itu kan semuanya ada zakat, ada infak syariah. Kalau tidak ada Dewan Pengawas Syariahnya, khawatir sumber dana pengelolaan di dalam LAS itu kemudian bercampur dengan dana-dana yang non syariah. Nah, yang ketiga persyaratan itu adalah bersedia diaudit. Ini yang penting. Itu karena ini akan menjadikan lembaga ini memiliki trust. Orang kalau sudah niat menitipkan dananya kepada sebuah lembaga pengelola zakat, pasti yang ditunggu oleh umat itu adalah akuntabilitasnya. Bagaimana dia bisa melaporkan jumlah penyaluran, pengumpulan dan sebagainya. Nah, ini ada dalam aturan persyaratan untuk mengajukan LAS. Di antaranya itu sih. Ustaz, duit atau uang atau kekayaan Basnas titipan umat ini bisa nggak dipinjamkan ke pihak lain, ke perusahaan atau ke pemerintah atau ke program-program yang non Basnas? Jadi kalau dana disebut pengelola zakat itu kan badan amil. Badan amil. Amil itu kan orang yang memfasilitasi donatur berzakat, kemudian menyalurkan kepada mustahik yang berhak menerima. Bedanya wakaf dengan zakat, kalau dana zakat memang tahun zakatnya sudah dibatasi, dia harus selesai disalurkan. Oh, harus habis? Harus habis, Ustaz. Ya. Makanya kalau ada lembaga zakat yang sudah melewati tahun zakat, kemudian dia bilang alhamdulillah kami ada saldo. Itu dipertanyakan malah justru. Beda dengan wakaf. Wakaf kalau dilaporkan tidak ada saldonya dipertanyakan, Ustaz. Karena wakaf itu harus produktif. Nah, bagaimana kita melihat kemudian mengenai apa namanya tuh penyaluran ini. Jadi kalau ada orang yang berzakat menunaikan infak sedekah ke pengelola zakat, ke Basnas atau LAS, itu kemudian ada dikurangi dulu 12,5% menjadi hak amil dan operasional. Secara syariah 12,5% itu ketentuan dari mana, Ustaz? Dalam syariah. Oh, di dalam syariah. Di dalam syariah orang berzakat semua dari 8 asnaf itu semua dibagi rata 1/8. 1/8 itu sama dengan 12,5%. Nah, kalau seseorang yang sudah menitipkan dananya ke lembaga zakat, maka kewajiban pengelola zakat harus menyalurkan. Nah, maka itu tadi dalam penyaluran, kalau bicara tadi pertanyaannya, bolehkah dijadiin pinjaman? Pinjaman di sini ketika bicara pengelola zakat sudah menyalurkan, maka lepas hak dan kewajibannya pengelola zakat. Kalaupun memang mau diskemakan untuk pengelolaan yang sifatnya yang 12,5% tadi, bukan yang dari penyaluran. Oh, yang dari penyaluran. Dari penyaluran, misalnya nih 1 miliar. 1 miliar itu berarti hak amilnya berapa? 112 juta. 112 juta 500. Sisanya itu adalah penyaluran. Dan ini yang habis harus. Ini yang habis. Yang 112 tadi itu dikelola oleh untuk kebutuhan operasional, bayar listrik dan lain sebagainya. Pada saat menyalurkan zakat, kita bilang ini kita mau menyalurkan pada program usaha atau program ekonomi melalui pedagang. Kemudian kita salurkan. Dalam rangka mendidik supaya pedagang ini kemudian berkembang, maka dibuatlah aturan antar penerima manfaat tadi itu kemudian diwajibkan untuk menabung, kemudian untuk apa namanya semacam nantinya kalau ada saudara kita yang lain kemudian bisa kita salurkan. Sebetulnya ini tidak dikatakan kembali ke Basnas, kembali ke pengelola zakat, tapi dikelola yang itu ada pendampingnya oleh apa namanya oleh amil. Betul. Jadi kalau ini dikembalikan lagi ke pengelola zakat, statusnya pinjaman tadi namanya. Nah, itu makanya sebetulnya dalam konsep zakat disalurkan saja dulu dicatatnya. Betul. Karena itu sudah disalurkan bahwa nanti ada kesepakatan. Ini kita mau bikin ketat nih disiplin teman-teman pedagang supaya tidak boros, tidak hanya digunakan untuk konsumsi. Boleh-boleh saja dalam rangka mengedukasi. Tapi sesungguhnya dana zakat yang sudah disalurkan tidak boleh lagi kembali ke
Kalaupun dia kembali, mungkin dia sedang berzakat lagi kali. Nah, itu tujuan akhirnya. Makanya tadi kenapa ada pendaya gunaan, dengan adanya pendampingan tadi, mudah-mudahan yang awalnya dia mustahik, kemudian dia jadi munfik, atau kemudian lahir jadi muzaki. Iya, betul. Ke soal lain tadi, kebutuhan basic need orang itu kan tidak hanya perut, tidak hanya otak, tapi kesehatan juga kan penting. Sejauh mana Basnas menyentuh persoalan-persoalan kesehatan masyarakat, kesehatan umat nih, yang saat ini semakin boleh dibilang menjadi kebutuhan yang paling mendesak lah. Ya. Dalam konsep penyaluran zakat, banyak para ulama kita itu bahkan sebetulnya yang harus diselesaikan adalah perutnya dulu. Inti utama. Inti itu. Bahkan Imam hidup dulu lah dia. Betul. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, beliau tuh menyatakan, kalau ada orang-orang miskin dan dia sudah tidak lagi produktif, ada lembaga zakat itu harus menjamin makannya setahun dari Baitul Mal. Dijamin setahun makannya dari Baitul Mal. Artinya memang orang ini harus dijaga. Makanya saya menyebut orang-orang yang sudah tidak lagi produktif, tidak bisa bekerja, tapi mereka butuh bantuan. Saya menyebutnya ini kita punya program memuliakan. Sudah tidak lagi memberdayakan, bukan tapi memuliakan. Nah, pada saat konsep penyaluran zakat inilah kemudian ketika bicara mengenai program yang merubah kondisi masyarakat, maka dalam mekanisme strategi penyaluran ini harus baik. Orang itu lagi-lagi ketika bicara ada uang, kemudian menyalurkannya tadi, udah sudah kita salurkan sana, ada sunatan massal, ada apa? Ya, tanpa program yang jelas. Tanpa program, padahal justru indikatornya itu dalam kesuksesan menyalurkan zakat adalah merubah orang, Ustaz. Merubah orangnya, gitu. Perubahan dari merubah orang dari tidak berdaya menjadi berdaya. Dari orang kesulitan hidup kita muliakan. Dari orang yang kemudian kalau dari sisi kesehatan kita ini kalau ada orang yang butuh bantuan ke lembaga zakat, ada orang nih tiba-tiba datang, Pak saya nih pengen usaha, boleh nggak saya dapetin bantuan modal usaha. Dari sisi treatment kita itu tidak kita berikan kalau memang kondisi need-nya itu, perutnya itu belum selesai. Karena dipastikan kalau kita membantu usaha, modal usaha, sementara kebutuhan pangannya tidak atau belum terselesaikan, jadi bisa masalah itu. Dan bisa dipastikan hasil usahanya itu besok buat makan lagi. Iya, betul. Gitu. Nah, ini yang sering tidak berlanjut usaha itu. Maka kita pisahkan biasanya Ustadz Amin. Kalau yang mustahik kayak gini, udah ibu pokoknya kita penuhi saja dulu kebutuhan hidupnya. Nanti yang program usahanya setelah ibu ajak, setelah ibu secara makan ini udah selesai. Setelah stabil perutnya, boleh kita geser ke program pemberdayaan. Program-program yang pemberdayaan. Betul. Kita banyak uji kayak gitu. Kita berikan misalnya dia bilang saya bisa jualan bakso misalnya. Kasih modal bakso 3,5 juta, gerobaknya kita kasih. Tapi habis dagang bakso 1-2 hari, anaknya besok sakit. Itu nyaris uang itu buat berobat, besok dia udah nggak dagang lagi. Nah, gitu-gitu. Maka bukan berarti dia tidak disiplin untuk berusaha. Tapi karena di balik itu ada problem yang harus ditutupi dulu. Problem dasar. Saya pengen gini, Ustaz. Mana yang lebih urgent? Tadi kan basic need-nya itu adalah perutnya. Tadi antum cerita tentang program pendidikan, program kesehatan. Dua-dua ini jelas sama-sama program darurat nih. Mana yang diprioritaskan oleh Basnas terhadap dua hal ini? Dua-duanya kita prioritaskan. Jadi ketika bicara pilihan itu, maka nanti ketika kita dalam realisasinya menemukan satu keluarga, ya karena miskin itu kan satu keluarga, tidak bisa dibilang bapak atau ayah ibunya saja, tapi anaknya juga miskin.
Nah ini kita lihat kalau misalnya anaknya itu kemudian tidak mampu dalam hal akses dan menuju tempat pendidikan atau sekolah yang tidak layak aja itu harus segera kita selesaikan. Tapi di saat itu pula kita akan bantu untuk kesehatannya. Jadi kalau konsepnya di Basnas, satu keluarga itu anaknya yang masih bisa kita support untuk pendidikan, satu keluarga itu kita berikan gratis kesehatan, layanan kesehatan. Karena hari ini dua-dua ini yang paling mahal. Betul. Dua itu yang paling urgent dan mahal. Betul. Gitu. Di masa seharusnya sudah masa-masa yang nyaman ini harusnya, tapi masih setback lagi tahun 70-an. Oke Ustadz, untuk sementara obrolan kita bukan tentang zakat saja ini, tapi lebih banyak tentang Basnas ini. Tentang Basnas kita akhiri dulu. Nanti pada kesempatan lain kita akan diskusi lebih jauh. Sahabat Islamic Center, demikian bincang-bincang saya dengan Ustadz Faisal Qasim, Direktur Pengumpulan Zakat Basnas Pusat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.